Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yudi Wahyudi dengan NIM 22108020088. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang off the job training. Kemudian, apa sih off the job training ini? Off the job training adalah pelatihan di luar kerja yang merujuk pada metode pelatihan di mana karyawan belajar di luar lingkungan kerja sehari-hari mereka. Kemudian, program ini dirancang untuk mengajarkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap baru tanpa gangguan dan tekanan dari pekerjaan aktual. Kemudian, metode ini seringkali melibatkan ruang kelas, seminar, konferensi, lokarya, atau kursus yang diselenggarakan di luar perusahaan, baik oleh lembaga pendidikan, konsultan, atau fasilitas pelatihan khusus. Kemudian metode ini sangat bermanfaat untuk mengajarkan konsep-konsep teoritis yang mendalam, keterampilan manajerial, atau pengetahuan yang memerlukan keahlian. Kemudian di dalam metode of the job training ini terdapat 9 metode. Untuk yang pertama yaitu ada lecture. Nah, untuk yang pertama itu adalah lektur atau bisa disebut kuliah atau ceramah. Adalah bentuk of the job training yang paling tradisional dan umum, di mana seorang instruktur pelatih atau ahli materi pelajaran menyampaikan informasi, konsep, teori, dan ide-ide baru secara lisan kepada sekelompok besar peserta di lingkungan kelas atau seminar. Metode ini sangat efisien dan hemat gaya karena memungkinkan penyampaian materi standar yang sama kepada banyak karyawan secara simultan dalam waktu yang relatif singkat. Lektur ini sering diperkuat dengan penggunaan alat bantu visual seperti presentasi slide, PowerPoint, atau dan lain sebagainya. Meskipun efisien, namun kelemahan utama dari metode lektur ini sifatnya yang satu arah, yang seringkali membuat peserta menjadi pasif dan kurang berpartisipasi. Kemudian untuk metode yang kedua ada diskusi. Metode diskusi ini dalam pelatihan di luar pekerjaan adalah pendekatan interaktif, di mana sekelompok peserta pelatihan berbagi ide, pengalaman, dan pandang mereka di bawah bimbingan seorang fasilitator atau pelatih. Berbeda dengan ceramah atau satu arah, diskusi ini mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, mempromosikan pemecahan masalah yang kreatif, dan memastikan bahwa materi pelatihan benar-benar dipahami dan dapat diterapkan. Kemudian metode diskusi ini sangat efektif untuk topik yang kompleks, kontroversial, atau memerlukan perubahan sikap. Kemudian metode yang ketiga yaitu ada case study atau studi kasus, di mana metode studi kasus ini adalah teknik pelatihan yang melibatkan penyajian masalah atau situasi kerja yang nyata kepada peserta pelatihan dalam bentuk tertulis dan naratif. Kasus tersebut mendeskripsikan serangkaian fakta, tantangan, dan data yang dinamis, seringkali mencakup konflik, dilema, atau masalah yang kompleks yang membutuhkan analisis mendalam dan pengambilan keputusan. Metode ini sangat efektif dalam mengembangkan keterampilan analitis, pemikiran kritis, pemecahan masalah atau problem solving, dan pengambilan keputusan di bawah tekanan. Selain itu, ketika dilakukan dalam sekelompok, ini juga meningkatkan kolaborasi dan keterampilan komunikasi, karena peserta harus berdebat dan mencapai konsensus. Kemudian untuk metode yang keempat yaitu ada case incident atau metode insiden kasus, yaitu teknik pelatihan yang memiliki kemiripan dengan studi kasus, namun secara signifikan lebih ringkas dan kurang terstruktur. Dalam metode ini, peserta hanya diberikan deskripsi singkat dan tidak lengkap tentang suatu insiden atau peristiwa kritis yang baru saja terjadi di lingkungan kerja. Misalnya konflik antar departemen, kesalahan fatal dalam proses, atau near miss keselamatan kerja. Fokus utamanya adalah pada titik kritis atau momen insiden itu sendiri, bukan pada keseluruhan latar belakang perusahaan atau sejarah masalah yang panjang. Tujuan utama dari metode insiden kasus ini adalah untuk melatih kemampuan peserta dalam mengumpulkan informasi, mengajukan pertanyaan cepat, dan membuat keputusan tepat. Baik, selanjutnya ada metode Behavior Modeling Training atau biasa disebut dengan BMT. Adalah metode pelatihan di luar pekerjaan yang sangat terstruktur, berakar pada teori pembelajaran sosial atau social learning theory.
oleh Albert Bandura. Fokus utama BMT ini adalah untuk mengajarkan peserta pelatihan keterampilan interpersonal dan keterampilan manajemen yang spesifik dan terukur, seperti cara menangani konflik, melakukan wawancara kerja, memberikan umpan balik, atau berkomunikasi secara asertif. Inti dari metode ini adalah bahwa peserta belajar dengan mengamati perilaku yang efektif dari seorang model, kemudian menirunya, yang pada akhirnya akan mengubah perilaku mereka sendiri di tempat kerja. Proses BMT ini biasa melibatkan 5 tahapan. Untuk yang pertama adalah pemodelan. Yang kedua ada retensi. Kemudian yang ketiga ada latihan perilaku. Yang keempat ada umpan balik atau feedback. Yang kelima adalah transfer pelatihan atau transfer of training. Kemudian untuk selanjutnya yaitu metode yang keenam ada role play. Metode bermain peran atau role play adalah teknik pelatihan di luar pekerjaan yang melibatkan peserta dalam mendramatisasikan atau memainkan peran individu lain dalam suatu skenario atau situasi yang disiapkan secara spesifik. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, komunikasi, empati, dan pemecahan masalah. Kemudian proses roleplay ini seringkali merupakan tindak lanjut dari metode lain, seperti kuliah atau studi kasus, atau menerapkan teori dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu ada simulasi. Metode simulasi ini adalah teknik pelatihan di luar pekerjaan yang melibatkan menciptakan lingkungan buatan dan mereplikasikan kondisi, tantangan, dan operasi yang sebenarnya dari pekerjaan atau sistem yang dilatih. Berbeda dengan roleplay yang berfokus pada interaksi interpersonal. Simulasi ini seringkali melibatkan peralatan, proses, atau sistem kerja yang kompleks. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman praktik langsung pada peserta dalam mengoperasikan peralatan, membuat keputusan teknis, atau mengelola proses kerja tanpa risiko merusak peralatan mahal, membahayakan keselamatan, atau menyebabkan kerugian finansial yang nyata. Kemudian, metode ini memungkinkan peserta untuk mengulangi tindakan, membuat kesalahan, dan belajar dari konsekuensinya dalam lingkungan yang aman. Ini juga membantu membangun kepercayaan diri dan memastikan bahwa ketika peserta menghadapi suatu situasi nyata. Yang berikutnya itu adalah game atau metode permainan, atau secara khusus dikenal dengan permainan business games, adalah teknik of the job training yang memanfaatkan simulasi interaktif, seringkali berbasis komputer atau meja, untuk mereplikasikan situasi dan tantangan pengambilan keputusan dalam dunia bisnis yang nyata. Peserta biasanya dibagi menjadi beberapa tim, diberi tanggung jawab untuk mengelola suatu perusahaan atau unit bisnis tertentu selama periode waktu yang disimulasikan. Kemudian, mereka harus membuat serangkaian keputusan terintegrasi terkait pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya, manusia, atau strategi keseluruhan yang kemudian diproses oleh sistem untuk menunjukkan konsekuensinya dari hasilnya. Kemudian dari tujuan utama dari metode ini itu adalah untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan strategis, pemecahan masalah tim, dan pemahaman yang holistik yang tentang bagaimana fungsi-fungsi bisnis yang berbeda saling memengaruhi. Keunggulan permainan bisnis terletak pada sifatnya yang kompetitif dan menyenangkan, yang secara signifikan meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta, karena peserta mendapatkan umpan balik instan. Kemudian yang terakhir ada action learning atau pembelajaran aksi, di mana pembelajaran aksi ini itu pendekatan pelatihan dengan struktur di mana sekelompok kecil peserta pelatihan sering disebut sebagai action learning set, biasanya terdiri dari 4 hingga 8 orang, bekerja sama untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil tindakan untuk memecahkan masalah atau tantangan bisnis yang nyata dan penting. Kemudian, pada proses action learning ini secara khas bersifat siklis dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada solusi masalah, tapi juga pada proses belajar individu dan tim selama proses tersebut. Alih-alih mendapatkan solusi dari pelatih, tim didorong untuk bertanya satu sama lain untuk memperjelas masalah, mempertanyakan asumsi, dan merangsang pemikiran kreatif setelah mengembangkan rencana tindakan. Mereka mengimplementasikan di tempat kerja. Tahap penting berikutnya adalah refleksi, di mana itu ada tim mengevaluasi dampak tindakan mereka dan mempelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan bagaimana mengapa proses tersebut bisa berjalan. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya pada materi of the job training kali ini.
Apabila ada banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.